Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat kondisi manusia setelah diturunkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi akan senantiasa bermusuhan. Coba buka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Surat Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Masya Allah. Sebelumnya diceritakan bahwa manusia itu berada di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan kemudian diciptakan Siti Hawa, dan keduanya di surga, dan kemudian dipengaruhi, digoda oleh syaitan. Ya, tapi itu tetap atas kehendak Allah kan. Digoda oleh syaitan, maka kemudian apa? Nabi Adam dan Siti Hawa pun melakukan apa Pak? Melakukan pelanggaran. Dan gara-gara pelanggaran itu mereka berdua diturunkan ke muka bumi. Dan kemudian apa kata Allah Ta'ala? Ba'dukum li ba'din adu. Ketika di muka bumi kalian sebagian dengan sebagian yang lain, nah ini manusia kan, anak cucu Adam kan, akan menjadi apa? Saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kata Allah, kalian di bumi itu ya tinggal di situ, tinggal. Dan ada kesenangan-kesenangan di situ. Cuma kesenangan di dunia itu sedikit dan sementara. Ya, makanya kata Allah nanti di dalam surat An-Nisa ayat 77 itu, wal akhiratu khairul liman ittaqa, kata Allah. Ya, akhirat itu ya lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa, akhirat itu nggak indah juga Pak. Nggak indah. Jadi akhirat itu hanya indah bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah di akhir-akhir surat Al-A'la itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, cuma untuk siapa? Maka disebutkan di dalam surat An-Nisa tadi ayat 77. Untuk siapa? Wal akhiratu khairul limanit taqwa. Jadi memang Allah katakan khairu wa abqa, tapi hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau orang nggak bertakwa, mohon maaf, dunia mungkin lebih baik bagi Anda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting mengetahui bahwa manusia ya ketika diturunkan ke muka bumi saling bermusuhan. Ini penting Pak. Sehingga kita tidak heran ketika melihat hari ini apa Pak? Manusia saling bermusuhan. Ya, Habil dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Rebut perempuan. Nah, dulu rebut perempuan. Kalau sekarang berperang rebut apa Pak? Hah? Kalau sekarang berperang rebut rebut wanita juga ada Pak ya. Tapi sekarang perang banyaknya rebut apa Pak? Rebut kursi kan gitu kan. Rebut apa lagi? Ya, rebut harta Pak ya. Rebut posisi ya. Perlu juga kita ketahui yang berperang, yang saling bermusuhan itu siapa? Yang bermusuhan itu antara hak dan batil. Karena Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur yang hak dengan yang batil. Jadi yang namanya al-haq dan batil itu pasti perang Pak. Jadi kalau enggak perang antara hak dan batil, dia bisa jalan bareng, bisa duduk bersama. Nah, ini ada masalah berarti. Ada masalah. Palestina sama Israel nggak akan bersatu. Jadi kalau misalnya bersatu antara hak dan batil, ada yang salah. Jangan senang Pak, jangan senang. Ada yang salah berarti.
wah kami bisa hidup damai dengan kesalahan, berarti ada yang salah. Ini harus diluruskan, Pak. Kecuali kalau hak dengan hak, ini pasti bersatu. Kalau berpecah, ada yang salah juga. Karena kata Allah misalnya sesama mukmin itu, sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau ada orang mukmin di sini dengan mukmin di sana, mukmin di masjid ini dengan mukmin di masjid sana berpecah, saling berperang, berarti ada yang salah. Jadi di kita hari ini banyak yang salah atau banyak yang benar, Pak? Insyaallah. Antara hak dan batil hari ini bersatu. Tapi yang disuruh bersatu malah apa, Pak? Malah berpecah, malah berpecah. Yang tidak bisa bersatu itu apa, Pak? Antara kebatilan dan kebenaran, antara kekufuran dan keimanan, itu tidak akan pernah bersatu, Pak. Ya, kecuali apa? Kecuali semua tunduk dengan ketentuan Allah. Nah, itu baru bersatu. Jadi yang namanya kebenaran itu harus apa, Pak? Dengan kebenaran. Dan kebatilan ya memang senantiasa dengan kebatilan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang perlu diketahui. Ya, sehingga apa? Kajian lanjutannya mudah. Ya, perang yang kita sudah ketahui bersama memang akan ada terus. Bahkan sampai hari kiamat nanti, Pak. Diturunkan Nabi Isa nanti untuk apa di antara tugasnya, Pak? Untuk berperang. Siapa yang diperangi? Dajjal dan pasukannya. Jadi turun Nabi Isa nanti bukan apa, Pak? Bukan bagi-bagi sembako, Pak, bukan. Bukan, Pak. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui yang namanya perang itu akan terus ada, nanti ke depannya apa yang penting ya bagi kita? Yang penting bagi kita adalah kita berada di posisi mana. Nah, ini. Kita berada di posisi mana? Karena gak ada posisi yang ketiga, Pak. Cuma dua saja. Ya, kalau tadi di dalam sholat ya saya bacakan firman Allah dalam surat An-Nisa itu, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu dalam surat An-Nisa ya, ayat 76. Surah An-Nisa ayat 76. Ya. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Masya Allah. Jadi dua saja, Pak, ya? Dua saja. Alladzina amanu. Satu lagi, alladzina kafaru. Ya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Alladzina kafaru, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang enggak mau tunduk dengan ketentuan Allah, berperang di jalan apa, Pak? Yuqatiluna fi sabilit taghut. Masya Allah. Dia berperang di jalannya syaitan. Dua saja, Pak. Dua saja. Makanya jangan sampai salah, Pak. Jangan sampai salah. Hidup di dunia cuma sementara. Hati-hati. Jangan sampai berjuang berperang di jalannya taghut, kata Allah. Karena syaitan, orang-orang kafir, mereka berjuang, mereka berperang di jalannya taghut. Kalau tafsir para ulama, taghut itu syaitan, Pak, syaitan.